Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman seluruh Indonesia menggelar aksi demo di depan pabrik Indokalto, Pasar Rebo, Jakarta Timur pagi tadi. Sambil membawa spanduk dan poster, mereka menuntut kebijakan perusahaan yang memberhentikan 42 karyawan secara sepihak. Pemutusan hubungan kerja tersebut dianggap tidak sesuai dengan aturan masa pensiun pegawai yang telah ditentukan, yakni di umur 55 tahun. Para buruh ini meminta agar perusahaan mencabut kembali putusan PHK sepihak agar mereka dapat kembali bekerja. Kami menuntut hak kita karena apa? Anggota kami telah dijolimi, yaitu PHK sepihak yang tidak sesuai dengan isi perjanjian kerja bersama. Akibat aksi demo ini, ruas Jalan Kiwi, Ciracas, Jakarta Timur sempat ditutup. Urusan yang panjang, rombongannya liar. Halo selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, puluhan warga berunjuk rasa di depan kantor PLN Banten Selatan. Mereka menuntut penuntasan kasus tewasnya warga bersama 5 ekor kerbau akibat tersengat instalasi listrik di sawah korban. Puluhan warga berunjuk rasa di depan kantor PLN UP3 Banten Selatan di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka mempertanyakan kasus tewasnya pengembala bersama 5 ekor kerbau akibat tersengat aliran listrik di sawah korban. Pihak PLN berkilah kasus sudah ditangani polisi dan telah menyalurkan santunan serta uang duka cita kepada keluarga korban. Selanjutnya dengan korban juga kami juga sudah selesai dengan kekeluargaan. Untuk yang keluarga ditinggalkan, janda dan anaknya, kita berikan santunan dan juga modal usaha. Namun hal itu dibantah keluarga korban dan belum menerima sepeser pun santunan dari pihak PLN. Semua tidak boleh diam. Abi mah tia meninggal ge di pihak PLN tak aya. Tak aya sama sekali. Iya. Nu masihan artos ka dieu gitu sebagai tanda berduka. Tak aya. Sebelumnya pertengahan Agustus lalu, seorang penggembala tewas bersama 5 ekor kerbau. Korban tewas akibat tersengat kabel instalasi milik PLN yang terputus dan terjuntai masuk ke sawah. Hingga saat ini polisi belum menentukan tersangka dan menuntaskan kasus ini. Pemirsa, kebakaran masih terjadi di pabrik korek api di kawasan industri Laksana Paku Haji, Tangerang, Banten. Petugas kesulitan memadamkan api karena barang di pabrik yang mudah terbakar. Kobaran api masih terjadi di pabrik korek api di kawasan industri Laksana Paku Haji, Tangerang, Banten. Petugas masih melakukan pendinginan dan pemadaman di beberapa titik. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun karena pasokan air yang tak terjangkau, membuat petugas kesulitan memadamkan api. Berdasarkan penyelidikan, api diduga berasal dari percikan korek api dari hasil produksi di tempat penyortiran barang. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran telah menghanguskan 11 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda 4 karena tidak sempat dievakuasi. Ya, ini diduga atau diperkirakan karena ini kan bahan korek api gas ya. Jadi ini karena banyak plastik dan juga ada gas ya, pengisian gas korek api, sehingga itu yang menyebabkan lamanya api sulit dipadamkan. Ya alhamdulillahnya gini, jadi memang mungkin konstruksi bangunan ini memang dibangun dari 2 pintu ya, ada pintu depan dan pintu belakang. Jadi pada saat kejadian awal api dari depan, alhamdulillah para karyawan dapat menyelamatkan diri lewat pintu belakang, sehingga ringkasannya alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
Selasa sore, api membakar 2 gudang yang memproduksi korek api gas seluas 1.000 meter persegi. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api cepat membesar karena banyak bahan baku yang mudah terbakar. 80 orang lebih karyawan berhasil selamat. 5 orang saksi dari pekerja dan pihak keamanan sudah diperiksa untuk mengetahui kronologi kebakaran. Pemirsa, ratusan desa di Tanjung Morawa, Sumatera Utara terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Sungai Batangkuis menghambat aktivitas warga. Dua belas desa terendam banjir karena meluapnya Sungai Batangkuis. Salah satu kawasan yang terdampak banjir parah adalah Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa. Sebanyak 300 rumah warga terendam banjir. Petugas pun mulai mendata dan mengevakuasi warga yang kesulitan keluar dari rumahnya. Pemerintah setempat pun segera mengantisipasi agar banjir tidak terulang. Kita korek sungai yang ada di seberang, mungkin sedimennya sudah banyak sehingga mengakibatkan air tidak lancar dan sampai ke arah Batangkuis ini akan kita korek sedimennya. Ya, mudah-mudahan dengan dinaikkannya sedimen-sedimen tersebut maka air lancar untuk mengalir sampai ke arah Batangkuis dan sekaligus terus ke muara Sungai Ular. Hingga saat ini air masih menggenangi rumah warga. Untuk menghindari terjadinya korsleting listrik, untuk sementara aliran listrik dipadamkan. Pemirsa, petugas PPSU berhasil menyelamatkan seorang bocah yang tenggelam di aliran kanal Banjir Timur. Bocah berhasil diselamatkan setelah sebelumnya lebih dari 10 menit sempat tidak bergerak dan tidak bernafas. Petugas PPSU Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur menyelamatkan seorang bocah tenggelam di kanal Banjir Timur Cipinang. Aksi penyelamatan ini menjadi viral di media sosial. Peristiwa penyelamatan dramatis ini terjadi Selasa kemarin. 3 petugas PPSU awalnya tengah membersihkan jalur sepeda. Semula mereka telah melarang anak-anak berenang di kali, namun larangan petugas tidak dihiraukan. Itu bocah pada main di bawah, ada bercanda di situ, bercanda di situ. Saya punya inisiatif, saya liatin dari atas. Terus saya liatin dari atas, tiba-tiba saya lihat yang 3 temennya itu hilang. Contohnya yang satu, yang paling kecil teriak-teriak minta tolong. Saya buru-buru sigap, saya langsung lari ke bawah. Korban tenggelam berhasil ditemukan, kemudian dibawa petugas PPSU ke tepian. Lebih dari 10 menit tak bergerak, bocah berusia 11 tahun ini akhirnya bernafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belasan penumpang hilang setelah perahu penyeberangan di Sungai Bengawan, Solo, Bojonegoro, Jawa Timur terbalik. Video amatir memperlihatkan belasan penumpang hanyut terbawa arus Sungai Bengawan, Solo. Setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik, 8 penumpang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, sementara belasan lainnya masih dalam pencarian. Diduga perahu terbalik akibat derasnya arus sungai di tengah meningkatnya debit air Sungai Bengawan, Solo. Belasan
belasan orang masih hilang setelah perahu penyeberangan di Sungai Bengawan Solo terbalik. Dan untuk informasi terkini terkait pencarian korban, kami sudah terhubung dengan Dedi Mahdi, kontributor Bojonegoro, Jawa Timur. Selamat malam Dedi, sejauh ini sudah dari 8 korban yang berhasil ditemukan selamat. Apakah ada tambahan penemuan korban lagi? Baik Anissa, dapat saya laporkan bahwa sampai petang ini ada data terbaru dari hasil pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sampai saat ini ada 11 penumpang perahu yang terbalik yang berhasil ditemukan selamat. Nah ini berarti dari data manifest yang sampai saat ini ditemukan oleh petugas itu berjumlah 18 penumpang. Dari 18 penumpang itu 11 diantaranya ditemukan dalam kondisi selamat. Berarti sampai saat ini ada 7 dari data manifest yang ditemukan petugas itu masih dalam pencarian. Itu data yang sampai saat ini ditemukan petugas. Namun dari beberapa saksi mata yang kita temui di lapangan, jumlah penumpang diperkirakan ada 23, bahkan ada yang menyebut sampai 24 penumpang. Dan selain itu ada sekitar 12 motor yang di atas perahu itu juga ikut hanyut terbalik waktu itu. Demikian Anissa. Baik, berarti dari manifest yang 18 penumpang ada sekitar 5 sampai 6 penumpang yang tidak tercatat di manifest. Apakah ini berarti kapal juga menyalahi aturan muatan penumpang? Soal kepastian data manifest memang tidak ada kepastian karena pihak penyedia jasa perahu sendiri juga tidak kemudian mencatat berapa penumpang setiap kali dia melakukan penyeberangan. Namun itu berdasarkan saksi mata di lokasi. Itu menyebutkan bahwa ada sekitar lebih dari 20 penumpang, 23 dan 24. Tadi saya juga sempat menyinggung kepada Dinas Perhubungan di Bojonegoro itu juga seharusnya itu ada indikasi kuat bahwa penyedia jasa perahu penyeberangan itu tidak memenuhi standar keselamatan. Seperti halnya tidak menyediakan pelampung waktu perahu itu beroperasi. Di Bojonegoro sendiri juga banyak sekali titik-titik perahu penyeberangan yang itu juga rawan berpotensi terjadi kejadian serupa. Terakhir kalau saya mencatat tahun 2019 kemarin ada 84 titik di sepanjang Sungai Bengawan Solo itu ada lokasi perahu penyeberangan seperti yang terjadi peristiwa ini. Artinya banyak sekali potensi atau titik-titik perahu penyeberangan yang itu minim sekali pemantauan atau pengawasan terkait dengan faktor atau keselamatan penumpang itu sendiri. Anissa. Baik, Dedi, sejauh ini ada saksi mata menyebutkan ada 23 sampai 24 penumpang, berarti 18 ini ada di manifest atau hanya berdasarkan penghitungan terlihat oleh mata perusahaan penyeberangan? Ini kan mengidentifikasi manifest penumpang itu dari berdasarkan saksi yang selamat. Jadi ketika si A ini selamat itu ditanya, ya itu sama siapa saja. Akhirnya data manifest yang ditemukan petugas berjumlah 18 itu juga masih sangat mungkin bertambah karena tidak ada kepastian berapa manifest penumpang yang naik perahu waktu itu. Anissa. Baik, jadi dari perusahaan penyeberangan sendiri memang tidak menghitung berapa penumpang ya dan tidak mencatat manifest ya? Itu setiap hari ya, ada berapa penumpang pun dia tidak menghitung langsung menyeberang ke perahu Bengawan Solo ini. Tidak ada kemudian mencatat berapa penumpang itu nggak ada. Kalau untuk kapasitasnya sendiri, perahu penyeberangan ini sebenarnya kapasitasnya berapa sih? Kalau setahu saya kapasitas penumpang kalau nggak ada motor itu sekitar 20 sampai 25. Itu kalau kondisi normal. Kalau kondisi apalagi dalam 2 hari terakhir ini debit air Sungai Bengawan Solo cukup deras ya. Karena di wilayah hulu juga terjadi peningkatan intensitas hujan yang cukup tinggi dalam 2 hari terakhir ini. Artinya potensi ketika debit air Bengawan Solo itu semakin tinggi, maka seharusnya perahu penyeberangan itu juga harus semakin berkurang kapasitasnya. Baik, berarti dari manifest saja tadi Anda mengatakan bahwa ada 18 penumpang yang diperkirakan tercatat dan ada 12 motor.
Padahal kalau misalnya kondisi tidak ada motor seharusnya kapasitasnya itu 20 sampai 25 orang. Berarti ini sudah jelas perusahaan penyeberangan ini melanggar ya? Saya pernah mewawancara petugas dinas perhubungan menyebutkan seperti itu. Kalau setiap kali perahu penyeberangan itu kondisi normal itu 25 penumpang, 20 sampai 25 itu belum termasuk sepeda motor. Apalagi ini motor kan cukup berat juga ini nanti kalau pernah menambah beban perahu itu sendiri. Baik, Dedi, bisa Anda gambarkan atau Anda ceritakan bagaimana situasi atau derasnya arus di Sungai Bengawan Solo khususnya tempat perahu ini terbalik? Kalau bisa saya gambarkan bahwa lokasi perahu tenggelam ini adalah sebenarnya PMK Bojonegoro sendiri sedang membangun jembatan permanen ya di daerah itu. Sebelum kalau saya melihat di lapangan tadi arus itu terbelah oleh tiang pemancang jembatan. Jadi ketika sebelum ada pembangunan jembatan ini nggak pernah terjadi peristiwa seperti ini. Kalau menurut warga itu sudah puluhan tahun, bahkan sejak dia di situ nggak pernah ada kejadian perahu terbalik. Tapi pembangunan jembatan yang melintasi Bengawan Solo dari Kecamatan Kanor ke Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban ini kan baru 3 bulan terakhir ini dikebut pekerjaannya. Tiang pemancangan juga dipasang sejak 3 bulan terakhir ini. Kalau saya amati di lapangan, arus yang menabrak tiang jembatan itu menimbulkan semacam bulatan-bulatan gelombang-gelombang air yang cukup terutama di sisi utara. Di titik di mana perahu itu melawan arus kemudian terbalik. Baik. Terima kasih Dedi Mahdi, kontributor dari Bojonegoro, Jawa Timur, telah berbagi informasi bersama kami. Selamat bertugas kembali, Dedi. Pemirsa, seorang warga di Kota Malang, Jawa Timur terjebak di dalam rumah yang tiba-tiba roboh. Pemadam kebakaran turun tangan mengevakuasi dari reruntuhan bangunan. Warga perkampungan sempit Jalan Kawi Bawah Malang, Jawa Timur dikagetkan dengan robohnya sebuah rumah. 2 dari 3 penghuni berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 lainnya terjebak reruntuhan bangunan. Petugas pemadam kebakaran turun tangan menyelamatkan korban yang terjebak. Tadi pagi mau habis buak gitu langsung jatuh. Untungnya korbannya kan ada di dalam 1, cuma nggak apa-apa, selamat lah. Nggak luka-luka serius? Nggak serius, nggak ada seriusnya sama sekali. Ketiga penghuni rumah bukan pemiliknya. Pemilik rumah tinggal di Sukabumi dan mempersilahkan mereka menempati rumah yang ia tinggali. Diduga rumah roboh karena sudah lapuk termakan usia. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan menerbitkan fatwa haram memberi uang bagi pengemis di jalanan dan ruang publik. Kami akan membahas informasinya secara komprehensif usai jeda.